Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya salah satu cara yang mendapatkan passive income dari saham ya. Khususnya bagi teman-teman pemula atau yang baru memulai investasi saham ya. Dan juga teman-teman yang belum punya saham sama sekali ya, ini bisa jadi pertimbangan ya. Dimana kita dengan membeli saham kita bisa mendapatkan passive income ya, kita nggak usah ngapa-ngapain, tinggal hold aja sahamnya, nanti dalam waktu 2 tahun 3 tahun atau bahkan 10 tahun ya, kita nanti dapat passive income dari saham tersebut. Nah, itu untuk mendapatkan passive income teman-teman harus memilih saham-saham yang bagus tentu saja teman-teman ya, bukan saham-saham gorengan, saham-saham yang cuma untuk trading sesaat, scalping dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman kejebak di saham-saham yang gorengan ya otomatis teman-teman akan menyesal sendiri ya. Jadi saham gorengan itu apa? Saya sudah pernah bahas ya, banyak sekali video yang sudah saya upload tentang saham gorengan. Yaitu saham-saham yang fluktuatif banget ya, naik turunnya itu nggak jelas, nggak berdasarkan fundamentalnya, kinerjanya dan lain-lain. Yang penting harga sahamnya naik, satu hari bisa naik 10%, kadang 20% ya. Tapi besoknya bisa turun jauh gitu, jatuh yang nggak jelas. Tapi kalau dari sisi labanya sebenarnya biasa aja. Bahkan ada saham-saham yang nggak laba ya, rugi tapi harga sahamnya naik. Tapi ketika kita masuk, retail masuk, harga sahamnya akan jatuh. Jadi saham-saham yang seperti itu harus dihindari teman-teman. Jadi untuk mendapatkan passive income dari saham, teman-teman harus memilih saham-saham yang bagus. Nah, kalau kita lihat di layar ini ya, beberapa saham yang bagus ini sudah saya tanda ini teman-teman ya, seperti ini ya, UNTR, TMG dari sektor batubara ya, BNI, Bank Mandiri, BCA, BRI, PTPA, ini lumayan teman-teman ya. Telkom juga lumayan ya, karena ini sudah mulai mantul walaupun dalam jangka beberapa tahun ini ya, 1 tahun ini kalau nggak salah Telkom itu masih rugi ya, tapi ini sudah harganya di bawah ya. AAD ini juga bagus, PSSR, Adro, Games. Nah, ini saham-saham yang lumayan bagus ya. Nah, kalau kita lihat di Google ya, ini coba kita lihat perusahaan, cara mendapatkan passive income dari saham adalah dengan membeli saham perusahaan yang rutin membagikan dividen. Ini juga benar teman-teman. Tapi tidak semua saham yang bagi dividen itu bagus. Jadi ada beberapa saham yang bagi dividen rutin, tetapi kinerjanya nggak bagus ya. Misalnya harga sahamnya turun terus dalam tren 3 tahun atau 4 tahun sebelumnya itu harga sahamnya turun terus, tapi dia bagi dividen rutin. Nah, misalnya dia dividen yang kita terima selama 3 tahun dijumlahkan, itu nggak menutup kerugian dari penurunan harga sahamnya, itu lebih baik dihindari. Karena apa? Ya buat apa kita dapat dividen tapi capital gain kita itu turun terus, portofolio kita itu nilainya turun terus karena harga sahamnya turun, misalnya dari 1000 kemudian tahun depannya jadi 900 apa 800, kemudian turun lagi ke 700, turun lagi ke 600, turun lagi ke 500. Nah, itu udah turunnya 50%. Nah, kalau dia bagi dividen cuman 7%, ya kita masih boncos ya. Jadi tetap harus mempertimbangkan kenaikan harga sahamnya juga. Kalau dividennya besar, tetapi capital gain-nya nggak naik ya, bukan turun tapi nggak naik. Jadi seperti tetap ya, harga sahamnya naik dikit, kemudian turun, naik lagi tinggi, kemudian turun, naik lagi, turun lagi. Tapi dalam jangka 3 tahun, 4 tahun, harga sahamnya balik lagi. Misalnya dari harga saham 1000, kemudian di 3 tahun, 4 tahun, jadi 1000 lagi. Itu nggak masalah, asal dividennya besar, di atas 10%. Nah, 10% kalau misalnya selama 5 tahun udah 50% ya, udah lumayan cuan. Nah ini ya. Jadi pilih dividen saham yang rutin membagikan dividen. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu ya,
Saham-saham yang rutin bagi dividen dengan jumlah yang besar itu saham apa, sektor apa, itu harus tahu. Dan kapan bagi dividennya, cum date-nya kapan, kemudian pay date-nya atau pembayarannya kapan. Nah, nanti biasanya setelah cum date harga sahamnya rontok kan ya. Harga sahamnya rontok, kemudian pas dividennya cair, nah itu kita belikan lagi sahamnya teman-teman. Jadi portofolio kita bertambah ya, jumlah lot kita bertambah. Misalnya kita punya 100 lot saham A gitu ya. Nah, setelah bagi dividen 10%, ya kita belikan lagi sahamnya 10%. Jadi saham kita jadi 110 lot. Nah, potensi dividen berikutnya, walaupun dividennya jumlahnya sama ya 10%, tapi 10% dari 110 lot, bukan dari 100 lot. Jadi bertambah terus. Jumlah lot kita atau portofolio kita itu di saham itu akan bertambah terus. Terus seperti itu ya, menggulung dividen seperti itu akan membuat portofolio kita makin lama makin besar. Nah, ini akan menjadikan passive income. Taruhlah misalnya sahamnya itu bagi dividen 10%. Kalau dana kita masuk di saham itu misalnya 100 juta ya kita dapat 10 juta ya setiap tahun. Kalau masuk 500 juta ya dapat 50 juta setahun. Nggak ngapa-ngapain ya. Kita sudah dapat segitu. Atau 1 M ya dapat 100 juta. Nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman bisa juga diversifikasi ya portofolio saham. Tidak harus yang dividennya rutin tetapi capital gain-nya bagus ya. Seperti saham-saham sektor perbankan itu kan dividennya nggak terlalu besar ya. Ya, misalnya saham BCA misalnya. Saham BCA dividennya cuma 2%, tapi capital gain-nya naik terus dalam tren 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu capital gain-nya naik. Bahkan kalau dihitung dari stock split segala macam itu kenaikan harga saham, kenaikan portofolio pemegang saham BCA ini lumayan besar teman-teman. Dalam jangka panjang itu lumayan besar. Nah, kalau mau sektor perbankan yang dividennya cukup besar, teman-teman bisa pilih saham-saham yang lain ya, misalnya BRI yang sekarang harganya sedang anjlok parah itu kan ya. Kemudian Bank Mandiri itu dividennya lumayan besar, tapi capital gain-nya kecil. Jadi harus betul-betul dipilih ya saham-saham yang seperti itu teman-teman ya. Kalau bagi dividen dia dividennya juga cukup besar, terus harga sahamnya juga tidak turun terlalu jauh, paling tidak stagnan lah ya, sama lah ya dalam jangka 3 tahun atau 4 tahun. Terus kalau capital gain berarti dalam jangka 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun harga sahamnya naik, walaupun sempat turun, nanti naik lebih tinggi lagi, turun naik lebih tinggi lagi, dan trennya itu tetap naik. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, hindari saham-saham gorengan. Nah, kemudian ada tips tambahan nih teman-teman, cermati histori pembagian dividen emiten. Jadi historinya bagaimana, dia selama 3 tahun ini dia itu bagi dividen rutin apa enggak, besarnya hampir sama apa enggak, atau kadang kebagi dividen, kadang enggak, kadang besar, kadang kecil lah, itu jadi pertimbangan juga ya. Lebih baik pilih yang dividennya stabil ya. Jadi itu. Nah, kalau teman-teman nggak mau ya punya pasif income ya, pengen mendapatkan pasif income selain saham ya, teman-teman bisa pilih misalnya reksadana, obligasi atau emas, itu juga lumayan bagus. Jadi itu ya kalau teman-teman nggak mau saham. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review siang ini ya tentang bagaimana cara mendapatkan pasif income dari saham ya, khususnya untuk pemula atau untuk teman-teman yang belum sama sekali memiliki saham. Jadi teman-teman bisa mulai menabung saham. Jadi diincar saham-saham yang bagus, yang dividennya lumayan besar. Tinggal punya dana belikan lagi sahamnya, punya dana beli lagi sahamnya, punya dana beli lagi sahamnya. Tunggu sampai bagi dividen belikan lagi sahamnya. Jadi terus seperti itu nanti sampai target tercapai ya. Misalnya teman-teman targetnya punya 1000 lot saham A gitu ya. Ya udah, punya dana terus ini 100 lot, kemudian 200 lot, 300 lot, 400 lot.
dengan target misalnya 5 tahun atau 4 tahun atau 3 tahun harus punya 1000 lot. Nanti kalau udah punya 1000 lot, begitu dia bagi dividen 10% aja, wih, dah mantap jiwa. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review siang ini. Bagi teman-teman yang mau bergabung di grup ya, silahkan klik gabung ya. Biayanya murah aja untuk traktir kopi. Teman-teman nanti bisa bedah portofolio, bisa juga request saham apa yang mau dibahas. Nanti kita bisa lebih detail ya membahas suatu sahamnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.